saya meninggalkan istri dan anak dan saya mencari nafkah di Tangerang ini gitu kan. Nah, itu salah satunya gitu Pak. Saya buktiin sama istri saya gitu kan, bahwasanya ya inilah apa tanggung jawab saya nih gitu. Tanggung jawab saya sebagai suami. Masya Allah. Ya tapi kalau istri udah memberi kepercayaan jangan sampai Kita Pak, malam Jumat saya biar bermain. Nah ini lu Bang Edi nih, nih bagus sudah cerita panjang lebar nih. Takutnya yang satu iri nih. Dari tadi nungguin mulu, nggak ditanya-tanya saya pulang takutnya. Nih Bang Edi nih, peran sales dalam keluarga support atau ada sedikit cash malu atau apa, tetangga nanya suami kerja mana, sales gitu atau gimana? Ada cerita-cerita nggak gitu loh? Kalau saya selama kerja sih Pak ya, dari perusahaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, semuanya istri saya support. Support nggak masalah ya, kerja apapun yang penting halal mungkin ya. Betul. Yaitu jiwa istri yang dewasa sih. Tapi kadang jiwa-jiwa milenial sekarang kan gengsi, malu. Nyari pasangan yang kerjanya sales gitu. di kantor, pakai AC gitu. Di kantor pegang ngepel Pak ya. Iya sih. Tapi kan minimal AC Bersih gitu bersih. ya. Oh. Istri saya nggak gitu. Nggak gitu. Istri saya tuh nggak usah mikirin omongan orang lain. Kita makan bukan dari mereka gitu. Iya sih. Iya. Ya itu jawaban semua orang begitu. Memang kita kalau mau maju memang harus seperti itu Pak. Iya. Lagian sales kan bukan kerjaan rendah gitu ya. Iya. Bukan lah. Ya bagi kita yang jadi sales kali ya. Tapi kan di luar sana nggak tahu loh Pak, kalau gaji sales tuh di atas rata-rata. Nah mungkin itu yang ya. Nggak tahu tuh. Iya. Kalau udah tahu pasti anak-anak kan sudah sales kan. Nah ngomongin sales, pekerjaan sales itu yang nggak akan di apa namanya kena digital ini, apa sistem digital susah lah kalau sales. Mungkin saat ini kayak baju yang online udah banyak, tapi kalau produk sales itu distribusi, fungsi utama itu distribusi. Kalau udah yang laku baru di online itu mungkin oke. Nah, tapi kalau yang fast mopping, yang slow mopping pasti membutuhkan seorang salesman, itu pasti. Istri tapi bisa jelas nggak malu lah ya. Nggak malu. Punya, suami saya sales itu ya. Bangga mungkin ya Pak. Wah. Suami saya masih kerja gitu maksudnya. Iya. Minimal itulah, minimal itu. Pagi berangkat pulang sore pulang gitu ya. Jangan malam bagus ya. Malam pulang. Emang suka ada yang pulang malam gitu. Oh kadang. Ada sih. Ngapain atuh Pak itu mah? Biasanya kan pulang sore terus pulang malam, bini nggak curiga Pak? Kerjaan kan nggak selalu melulu itu cepet. Ada kadang kita ngurus. Kita kan bisa retur. Ngurusin returan ya. Itu kan butuh verifikasi agak lama. Bukan memang sengaja di lama-lamain biar rumah beres dulu baru pulang gitu. Ada sih sehari 2 hari. Kadang ini kan kita satu perusahaan ya. Kan kita juga biar nggak terlalu jenuh gitu kan, kita ngobrol tentang kehidupan. Betul. Sharing-sharing. Ya sharing-sharing lah ya. Sharing-sharing. Yang penting tepat sharingnya sama siapa gitu. Saya Jangan sama Pak Agus nih Pak. Ya karena saya nanya apa Suka sama saya Pak. Ngobrol. jangan dekat-dekat, itu istri saya. Giniin Pak ya. Serba salah nih kayaknya bagus nih. Iya, karena saya lebih suka ngobrol sesuatu sama Pak Agus ini ketika saya nanya sesuatu. Terkadang jawabnya pakai dalil Al-Quran gitu. Langsung tersentuh ya Pak ya. Iya benar. Iya. Nah ini dia. Mungkin itu kali itu. Tapi bukan lahir bulan Agustus kan? Bukan. September ya? Bukan. Agus September. Mengenai salesman, apa sih yang suka kalian alami di mungkin Suka dengan duka gitu suka dukanya. Pengalaman unik di toko mungkin ada. Kalau kemarin kan narasumber Pak mualwaka. Ada yang ngomong gitu. Ada mualwaka tuh nggak tahu Bang. Laka duite. Itu orang mana Laka duite itu? Nah itu nggak tahu itu kayaknya bahasa ujung sono. Kronjo. Kronjo ya? Kronjo. Kronjo Pak. Oh iya. Iya saya orang Kronjo.
Tahu dong Mualaka. Mualaka mah. itu Malwaka Oh, Sunda, Sunda. laka Nah, duite. itu saya tuh Pak, mau Nah, waka. Artinya apa itu? Enggak dulu. Oh, enggak dulu. Oh, itu penolakan secara Iya. inilah, Halus. halus lah Kalau saya masih. secara keras itu udah. Laka duitnya udah gak ada duangnya gitu. Itu udah mentok tuh, Pak. Mau nawarin juga, gimana? Lah, terus gimana itu? Gitu. Kalau udah begitu, toko nggak mau order, kamu udah datang, nggak mau beli produk kamu, gimana itu solusinya kalian? Kan kita setiap hari itu bukan cuma satu toko datang. Ah, Kan banyak. tuh. banyak. Ya, kita cari ya di toko yang lainnya. Hmm. Ada pengalaman unik apa nih sama toko nih, sama toko unik kek, lucu Suka kek? duka gitu Nah, ya. Iya. kalau bicara suka duka, ini Iya. sukanya saya dukanya. Apa nih kira-kira? Sukanya dulu dah, Ya, dulu suka dah. aja. Suka ini ya, berarti kan yang Ah, bagus-bagus nih. Yang ya. bagus-bagus, bagus, nah, ya. pengalaman bagus tentang toko nih, Kalau yang bagus tuh yang penting kita selalu apa namanya? sopan. Sopan, Ah. terus bisa akrab gitu kalau bisa kan. Oh, Kalau bisa. kata Mas Inyong tuh kita gali hobinya gitu. Kalau suka mancing ya kita omongin mancing. Nah, walaupun Iya. kita nggak tahu ya. Iya. Jadi kita obrolin hobi dia tuh sampai ini masuk nih obrolan. Ya, kita. Nah. narik Terus saya hati ngomong lah dah, gitu. Oh, Ah, iya. Gitu. Tapi ada juga tuh saya kenal tuh sales tuh sampai karena belum mau order ya. Ah, Jadi dia pakai ilmu batu tuh, Pak. ilmu batu gimana? Ilmu batu. Enggak, saya nggak order. Jadi dia duduk aja situ, Pak. Ada situ. Iya, nggak dulu katanya. Ntar dulu, udah situ aja. Oh, abis itu dia bantu-bantuin nih. Kayak ada orang lagi belanja nih ya, Ah. dibantuin, diiketin. Oh, sales itu Iya. sales bantuin. Iya. Beli apa? Tujuannya Nah, itu gitu. buat supaya Simpati lah ya, Ah, simpati lah simpati ya. memelas lah Apa, gitu apa ya. namanya, Pak? Hah? Apa namanya kalau buat simpati itu apa namanya? Ya melas. Ya, ilmu melas. Iya. Ilmu Tapi memelas. bagus sih Dan akhirnya attitude-nya ngomong di juga. situ ya. Attitude-nya maksudnya kan kayak toko Iya, juga iya. melihat oh bagus nih Mm-mm. gitu. Bahkan sampai nimbangin gula, Pak. Bantuin. Iya, kayak terigu ada tuh, Pak. Itu buat Iya. ngambil perhatian dia aja gitu. Iya, 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 iya. Maksudnya kamu udah nggak ngorder, kamu bantuin dia nimbangin Iya. gula Iya, gitu. Itu tuh bukan saya, Pak. Sebenarnya yang saya omong tadi tuh bagus. Wah, itu mah pengalaman saya. Jadi kalau sukanya yang penting kita dekat sama Toko. customer ini ya, Hmm. toko ini ya, Hmm. dekat sama toko. Ya, jangan dekat-dekat anaknya. Ah, iya, 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 Sama iya, iya, iya. yang punya Ngerti, ngerti. tokonya Iya, aja. iya, iya. Jadi kalau ketika kita udah deket itu kayak kita datang nih disambut. Mm-mm. Kadang sering nih, Pak. Toko pertama yang saya datang itu pasti itu. Kenapa? Pas saya datang tuh, Edi datang, udah ngopi dulu belakang gitu kan. Bikinin gitu. Iya, ngopi dulu. ngopi Gratis? dulu. Gratis, Pak. Enak amat jadi sales. Juga enak, Pak, kalau deket tuh. Saya masuk ke dalam nih, Hmm. saya facing out ya. Kalau bahasa itu facing out ya, maju. Passing out apa itu? Facing out tuh kayak majuin barangnya yang Oh. terus Ah. display. Itu kan sebagian kerjaan dari sales tuh. Ah, ah. Nah, saya lakuin itu tuh. Ketika ada yang kosong nih, kita catet. Tinggal ngomong. Kita tinggal ngomong nih. Pak Haji kok gitu ya. Dia yang kosong ini. Dia terus bilang kalau udah enak nih, udah atur aja. Nah, Iya. ini dia. Gitu. Nah, itu Setuju tuh. ini nih. Iya, kalau udah deket banget tuh. Iya. Tuh. Kalau yang nggak dekat nih, contoh coba Bang Gus nih. Contohnya, Duka ini ya. dukanya. Wah, kalau saya banyak, Pak. Jangan penolakan toko, dukanya selain penolakan toko apa nih? Ya, saya apa ya? Jadi waktu mau closingan tuh, Pak. Waktu mau closingan tuh saya apa bawa barang gitu kan. Masalah itu barang itu kan harus kejual gitu. Iya. Nah, saya datang tuh ke salah satu toko gitu kan. Dan itu juga saya baru kenal karena saya masih baru kan. Hmm. Saya baru kenal gitu kan. Tapi saya mulai ngelatih saya aja nih Pak ya, ngeberanin diri lah Iya. gitu kan. Mental ya. Iya, mental lah gitu. Saya datang gitu. Pokoknya mindset saya tuh gimana caranya nih barang ini dibeli nih sama nih toko nih. Ya, ya. Karena kalau nggak dibeli, wah gawat nih saya Iya. nggak bisa closingan gitu. Iya, iya, iya. Nah, saya datang gitu ya. Ini sih Mas gitu. Dari mana gitu kan. Dari ini gitu. Bawa barang apa? Ini barang. Wah, enggak lah katanya. Ini mah kurang jangan. Wah, mana kata saya nih kan. Loh, bantulah Mas. Nih saya kalau misalnya ini nggak kejual ya, wah itu masih berita lu. Wah. Bukan urusan saya Bukan gitu urusan ya. saya gitu kan. Kenapa minta tolong sama saya gitu? Ya gimana lah gitu. Biar barang saya kejual nih. Ya. Kalau nggak kejual nih, aduh saya nggak bisa masuk target nih. Iya, iya, iya. Ya udah,
kalau misalnya mau kejual gitu kan, tunggu aja dulu di situ gitu. Ah. Tunggu tuh Mas ya kan, saya ikutin. Suruh gitu. ngapain nunggu itu? Saya nunggu aja gitu. Ya kan? Saya nunggu nggak ada kejelasan begini kan. Waktu udah Ngabisin waktu mepet itu. gitu kan. Aduh, mana nih kan saya datang lagi kan. Emang rame tuh Mas. Ah, Gitu. pokok masih banyak yang belilah ya. Ada yang beli gitu kan. Saya bilang, Mas gitu kan. Saya bilang, Mas, apaan lu? Kata dia kan. Ini barang saya gimana nih? Gitu. Jadi beli gak gitu kan? Iya nanti tunggu dulu gitu kan. Aduh, saya nunggu lagi ya kan. Nah, tiba-tiba istrinya keluar nih. Bawa anaknya gitu kan. Nah, kata saya nih, ini anaknya mau kemana nih? Saya, wah ini kayaknya mau sekolah, mau ngaji atau mau nganter pengajian atau gimana gitu kan. Tanya dulu nih anaknya gitu kan. Ya umur 10 tahunan lah gitu kan. Saya bilang, Neng, mau kemana gitu? Ini mau les, dia bilang gitu. Oh mau les, wah kesempatan nih kata saya. Istrinya keluar nih ya. Mbak gitu. Mau kemana Mbak ini mau nganter anak ngeles gitu kan. Mbak kan Mbak ini warung lagi rame, lagi toko gitu kan. Kalau toko lagi rame tuh nggak baik nih ditinggal-tinggal. Ada aja akalnya ya. Ayo dong nih. pintar ngeles sih ya. Nyampe kepikiran ke situ. Iya, pokoknya gimana caranya deh ya kan. Terus maksudnya apa nih Mas gitu? Enggak, daripada Mbak habis waktunya nih buat nganterin anak. Udah percayain anaknya sama saya aja nih, saya nganter gitu kan. Terus gimana cara? Ya, itu kan ada barang saya sama motor saya nih gitu. Saya pakai motor Mbaknya gitu kan. Ya udah gitu. Yang penting anaknya tahu kan tempat lesnya, iya tahu gitu kan. Oh ya udah tuh, saya anterin tuh. Terus saya pulang gitu kan. Nah, udah pas pulang gitu kan. Terus kata Mbaknya, udah dianterin Mas. Udah alhamdulillah gitu. Oh iya. Terus ini kesini mau ngapain gitu kan? Masih nanya lagi toko. Sebenarnya gini Mbak Istrinya belum tahu Pak, kan tadi belum suaminya. tahu kan gitu kan. Sebenarnya gini Mbak saya itu bawa barang. Butuh omset lah ya. Iya butuh omset nih gitu. Terus tadi emasnya suruh nunggu saya gitu kan. Wah kalau yang ini mah nggak jalan gitu kan. Mbak minta tolong lah gitu kan. Saya bilang kan anaknya udah saya anterin. Ujung-ujungnya nggak enak. Nah, dari situ dia punya rasa empati kan? Iya, betul. Saya kan gitu. Akhirnya tuh tetep tuh masih nggak mau beli juga tuh Mas. Tetap nggak mau beli. Tapi saya tetep juga nggak mau kalah tuh. Akhirnya saya pakai ilmu batu tuh yang tadi bilang sama Bang Edi. Jogrok aja di situ. Duduk aja tuh ya kan. Wah saya gimana caranya? Akhirnya udah agak sepi, udah mau maghrib. Baru ngobrol. Baru tidak keluar gitu. Emang lu sales gila. Benar katanya. Mau aja lu gue suruh nunggu katanya. Pokoknya Mas, ini kalau belum dibeli saya nggak bakal pulang. Gimana caranya juga gitu. Ya udah kalau gitu, kalau ini mau dibeli, jemput dulu anak gua kan. Dari nganter sampai jemput. Iya, bukan berduka ini. Duka itu mah duka, tapi nggak apa-apa sih, itu baik Closing lah. tapi kan. Ini namanya ilmu win-win solution. Saling menguntungkan. Dari itu impulsnya luar biasa kan. Nah, dari situ sampai sekarang saya punya hubungan yang baik. Nah, iya. Ini yang saya setuju. Benar. Benar, cara menaklukkan toko tuh banyak cara sebenarnya sales ya. Dari segala Tapi penjuru. dari semuanya itu sebenarnya etika kita ya. Iya, satu sih etika kita. Makanya ketika ada toko nolak, toko nggak mau, laka duit, kita tetap sopan aja. Iya. Betul, gitu. memang. Nanti lama-lama dia akan luluh Luluh. juga. Tapi perlu catatan Pak, nggak semua toko juga kayak Buku, gitu. buku. Buku. Catatan buku. Ya, apa catatan kamu dicatat? Maksudnya Nggak semua. Oh, nggak semua toko begitu. Oh iya, kan. Lihat-lihat. Iya. Repot juga kalau semua toko. Tapi tadi yang nimbangin gula mah bukan itu kan? Bukan. Oh, bukan. Beda lagi. Beda lagi. Iya sih, emang harus begitu ya kerja jadi sales ya. Tapi kan enak. Nanti kalau hubungannya udah baik katanya Nah, Pak betul. Adi juga enak kan. Jadi saudara malah katanya. Angkat tuh sekalian. Makanya saya kan kalau pagi kan ada kayak briefing gitu kan kayak itu. Jadi saya ambil poin tuh namanya confident. Oh, percaya diri. Percaya diri. Iya. Nah, Walaupun muka kita pas-pasan. itu dia. Yang penting Percaya diri. Tapi kemarin sebelum Bapak episode sebelumnya mukanya lumayan tapi tetap aja nggak ngaruh ke toko katanya. Oh, itu grade A katanya. Tapi nah katanya nggak ngaruh katanya
Karena dia udah punya bini. Oh, iya. Saya tuh ya alhamdulillah ya Pak ya, dari pengalaman sales gitu ya saya gitu kan. Saya pernah ada satu training gitu kan, Mm-mm. di salah satu perusahaan juga tuh. Saya dapat apa namanya ilmu di situ. Dia bilang tuh trainernya katanya, jadi sebenarnya seorang salesman itu yang paling penting itu bukan dari produknya, Mm-mm. tapi dari dirinya. Makanya mindset seorang salesman itu yang paling utama adalah menjual diri gitu. Nah, Kalau ini dirimu Tadi sudah etika bernilai, itu bagus tadi. ini. Iya, iya, betul. gitu. Apapun yang kita bawa, kalau kita Mempunyai karakter yang baik. bagus dengan Nah. toko ya pasti toko mau ya. Yaitu dengan pertimbangan nggak laku produknya, tapi nggak enak sama Orangnya. Itu pernah terjadi tuh. Pernah juga? Iya. Jadi di perusahaan yang ketiga, saya sales dengan situ kan. Ya, ya. Gak lama 1,5 tahun kan udah tuh. Hmm. Ketika saya pindah ke perusahaan yang keempat ini, Ya. itu areanya tetap di situ Pak. Oh, berarti Dengan- tokonya sama aja Jadi areanya sama. ya. Kita bawa produk beda kan. Ah. Ya itu lebih enak lagi Pak. Oh, dengan yang terakhir ini Iya, produknya. jadi karena orang udah percaya sama kita gitu kan, kita bawa produk apapun diterima gitu. Iya. Nah, produk yang udah laku itu penunjang lebih enak lagi. Nah, Buat menunjang lebih Cuma cepat. terlalu percaya diri pun ya nggak baik juga Pak. Berarti Iya. saya punya pengalaman Pak, terlalu percaya diri gitu. Buset. ini siap Iya. ketahuan. Terlalu Cermin, cermin, cermin. Jadi saya pernah Pak datangin satu toko gitu Pak, ya. Toko gitu. Saya datang gitu kan. Permisi Pak gitu kan. Terus dia diem aja tuh di depan tokonya itu kan. Iya. Permisi Pak gitu. Dia diem aja gitu. Pak, permisi Pak gitu. Selamat pagi, saya Agus gitu kan, dari perusahaan ini gitu. Dia bilang, dari mana? Dia bilang, dari perusahaan ini. Oh iya, mau apa gitu. Ini Pak, saya punya produk nih Pak gitu kan. Nah, ini saya punya katalog gitu. Mungkin Bapak mau lihat-lihat dulu gitu. Enggak, saya nggak butuh itu gitu kan. Oh, mungkin Bapak bisa apa? Coba-coba dulu gitu kan. Produk saya Dikit-dikit ini, gitu ya. Dikit, yang penting kan produk Ada saya pengambilan. ada nih di warung Bapak gitu kan, di Hmm. toko Bapak gitu. Enggak, saya enggak kayak gitu dia bilang gitu. Oh, betul. Saya udah coba tuh, udah dengan pedenya tuh Pak ya, saya udah pede gitu kan. Tetap nggak mau. Iya, tetap aja dia nggak mau gitu. Wah, saya akhirnya mikir gitu. Wah, iya nih kata teman saya, kalau ada toko ditawarin masih nolak aja nih ya kan. Kita harus berkorban, Pak. Gitu. Nah, kebetulan saya berkorban tuh. Saya beli tuh makanan atau apa, minuman gitu kan. Oh, kirain berkorban pas Idul Adha. Beda, aduh, saya nyambungnya ke situ. Kambing atau sapi. Nggak, maksudnya Bukan. kita keluar modal. Oh, keluar modal. Ah, Yang penting gimana caranya tadi itu Pak ya, produk kita tuh bisa dibeli nih sama si toko ini. Iya. Gitu. Nah, udah tuh dari situ saya udah tuh beli minuman ya, beli makanan gitu. Pak ini berapa gitu kan. 10.000 dibilang gitu. Nah, udah tuh taruh aja di situ. Nah, udah tuh. Udah saya taruh gitu. Saya minum tuh, saya perhatiin kok ini orang Pak gimana Pak? nggak respon. Enggak gitu. Masih begitu aja. Terus saya bener nih, ini mah kayaknya berat banget saya ini buat makan. Nyerah, udah nyerah. Nyerah. Udah keluar modal iya gitu. Enggak lama tuh dia malah pergi Pak. Pergi tuh dia, saya tinggalin nih kata saya. Terus keluar anak kecil gitu. Dek, itu bapaknya mau kemana katanya? Om, itu bukan bapak saya Om. Bapak saya mah lagi ngejemput katanya. Terus ini yang jaga warung siapa? Nggak ada katanya. Wah kata saya. Ternyata ini bukan punya warung Pak. Itu saking pedenya tuh saya. Aduh. Nah makanya kan saya bilang tadi tuh percaya diri itu penting. Iya. Tapi Tapi jangan terlalu percaya diri. overconfident. Nah, Iya. Tapi ini masalah juga, itu bukan punya warung ditawar. Iya, lu mah. Saya nggak kenal. Agak cari. Iya, orang dia nongkrong depan toko ya kan. Terus Tawarin. anehnya juga kenapa dia nggak mau, bukan saya yang punya warung Pak, tunggu ya apa gimana? Iya, makanya. Kayaknya memang ada niat. Takutnya yang nungguin itu tetangganya pernah jadi sales juga, jadi mau ngerjain juga kali. Pantesan uang yang tadi dibilang taruh aja di situ. Iya. Dia bilang, waduh. Aduh. Beneran 10.000 nggak itu kira-kira? Terus gini, Bang Edi. Iya, Pak. Kalian di area pakai apa? Mobil apa motor ini? Motor. Motor. Pernah pengalaman buruk nggak nih? Nabrak orang, jatuh apa? Mogok Gang mungkin. buntu.
mogok, Lebih ke mogok ya. lebih ke mogok. Bagus dah, boleh dah. Bagus, Kalau suka duka lebih banyak dukanya dah. Iya lebih banyak. Mogok pernah mogok. Pernah. Bisa sih lu bertanya kayak yang suka dulu. Langsung duka. Duka aja. Perasaan Pak Agus duka mulu ya. Sukanya saya aja nggak apa-apa. Enggak, karena kan dia masih baru. Baru ya, baru. Nanti kalau udah lama juga Iya. sukanya semua. Lebih duka ya. Oh, jangan. Pernah mogok. Mogok, Pak. Itu saya waktu pertama-tama kerja tuh bener-bener apa ya? Bukan motornya nyusahin saya, Pak. Saya disusahin sama motor. Lebih tepatnya gitu. Apa bedanya? Disusahin motor sama Disusahin motor. saya disusahin motor. Karena motor nggak salah apa-apa sih. Iya Pak. sih. Nah. Salahnya kenapa motor rusak lu bawa? Nah, Itu. iya. Itu dia, Pak. Wah, itu pokoknya saya pernah satu momen tuh, Pak ya. Saya apa namanya berangkat kerja nih ya kan, berangkat kerja tuh. Jadi saya lagi asik-asik gitu ya kan, kunjungan gitu. Iya. Jadi motor saya mogok tuh. Wah, saya mana masih baru ya kan. Saya mau minta tolong ke temen ya kan. Saya masih baru. Belum ada yang akrab. Iya, Pak, akrab gitu kan. Nah, terus saya telepon nih atasan saya gitu kan. Gitu, Pak, kenapa? Gitu. Motor saya mogok. Terus, ya gimana nih Pak ya? Ya kalau mogok bawa ke bengkel lah. Ya iya emang bener. Telepon saya gitu. Ya, kamu harus telepon bengkel gitu. Nggak telepon saya gitu. Wah, Iya ya. bener tuh. Kamunya juga aneh, udah jelas mogok ya memang ke bengkel bener. Aduh. Ada-ada aja. Saya kan baru tuh ya kan, diarahin gitu atau apa? Kan anak buahnya kan bukan saya doang gitu. Iya Pak. sih, benar Masih sih. baru. Oh, Nah. minta tolong ke si A. Nah, ya gitu. benar sih. Ya pokoknya udah duka aja deh Pak. Oh iya. Kalau Bang Edi ada nih pengalaman Yang duka. mogok. Mogok paling saya pernah nabrak tuh, Pak. Nabrak. Anak yang punya warung. Ya udah dewasa juga sih. Oh, tapi nggak parah lah ya. Ya, nggak parah. Yang Oh. hancur doang sih. Yang dianya. Itu mah parah itu. Parah. Terus gimana itu solusinya kalau begitu? Iya. Perusahaan bertanggung jawab. Oh, kan nggak tahu. Oh, nggak. Kebetulan saya nggak ada yang luka, motor saya aman. Hmm. Ya. Sebenarnya korbannya emang dia sih. Berarti kamu betulin lah ya. Iya. Iya. Tapi setelah itu toko tetap baik sama kamu kan kalau begitu. Lebih akrab. Iya, benar. Lebih enak Benar. gitu. Tapi kan rasanya tanggung jawab. Iya Iya. benar. Rasanya kabur juga. Malu. Oh kalau kamu kabur itu salah siapapun ditolak itu ke situ. Nggak jadi ece itu. Iya. Nggak bakal OA bro bulan gitu. Aduh, oke. Ini suka duka kalau kesah udah kita gali. Sekarang saya pengen tahu apa yang kalian hasilkan dari salesman. Mungkin dari Bang Edi nih. Hasil yang kamu hasilkan dari salesman untuk keluarga itu apa? Nggak apa-apa. Atau rumah atau mobil atau punya kontrakan. Karena saya baru ya, kalau dulu kan masih ngontrak ya. Oh dulu Dulu ngontrak, sekarang udah nggak ngontrak. Tapi kalau untuk pencapaian sekarang nih, ngekos sekarang. ada kebetulan ada tanah mertua saya pakai tuh Pak. Tanahnya atau rumahnya? Tanahnya dipakai buat saya bangun rumah. Oh berarti bangun sendiri. Bangun sendiri dari nol gitu Alhamdulillah. ya. Kalau sekarang pencapaiannya di rumah ada si Item ya Bang Mana ya. Oh iya. Dan itu boleh saya katakan gratis dari perusahaan yang ini loh. Gratis. Iya. Ya tadi kalau boleh di spill dong kan gitu kan. Nah, Nggak usah di itu. spill, saya cuma kasih kisi-kisi. Saya sebagai sales bisa dapat si Item gratis tuh di rumah. Hitam semok. Maksudnya dikasih perusahaan Iya hasil kerja saya gitu. dari Tiap bulan kan ada income lebih tuh. insentif itu. Iya. Ya. Oh, jadi gajinya full buat istri, insentif buat nyicil. Hitam. Iya, si Item tuh. Oh, Iya iya. enak ya? Benar. Baginya enak ya? Kedengerannya enak ya. Enak sih. Gimana yang di rumah? Si itu boleh dipinjam nggak? Kasihan mogok loh. Oke. Lumayan apa gitu maksudnya. Ini tuh lebih menjanjikan daripada yang sebelumnya. Bukan saya kurang bersyukur, tapi menurut saya sales tuh enggak dipikirkan orang gitu. Iya, Nggak iya. seburuk Iya, nggak yang seburuk yang dipikirkan dipikirkan orang orang. ya. Iya. Karena image sales selama ini kan mungkin karena kalian keliling dan itu tadi memelas dengan toko ya. Bener. Jadi menurut orang sales gitu. Iya. Tapi- Kalau tahu mah ya. Nah, ternyata di balik semua itu ada hasil yang Betul. lebih dari Kita apa yang yang nggak ada mereka yang banyak yang nggak tahu pikirkan juga. gitu. Memang nggak ada niat jadi sales Pak ya. Ya mana ada. Tapi
emang narasumber yang saya tanya Iya. nggak ada yang mau Nggak jadi ada. sales. Emang Tapi kenapa Pertama ini. kalian pada nyaman gitu loh? Saya tuh waktu sekolah itu Cita-cita. ngisi biodata gitu. Ah. Cita-cita Polisi. Pilot saya. Weh, pilot. Malah sales. Iya bener. jomplang banget kayaknya. soalnya Narasumber yang pertama sama kan gitu ya. iya tinggi badan pilot kan harus tinggi biar bisa lihat depan lah. Kalau bagus pendek ya nggak kelihatan aja. Iya bener. Tapi saya sangat bersyukur, Pak. Jadi Iya. salesman itu sangat bersyukur. Oke, Gitu ya. terima kasih banyak kalau begitu mah. Hmm. Aduh, Nggak kerasa? hampir 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa ya Pak ya? Baru 30 menit ya. Iya ya. Saya baru 5 menit. Kurang berarti ini kurang Pak durasinya Pak. Kopinya masih banyak. Ah, Tadi minum sama apa gimana? hobi-hobi ada hobi. Ada Pak hobi. Hobi Kalau hobi saya sukanya main bola, Pak. main bola Iya. main sama bola. Bang Edi. Saya karena badan saya Oh, nggak masuk lah ya. Tapi pernah main bola, Pak. Main bola kiper tapi ya. Waktu itu center back ya. Buset, luar biasa. Berdiri doang bola nggak bakal tembus itu. Sekali-kalinya doang, besoknya nggak lagi. Nggak lagi. Malam Rebu ya. Itu waktu malam Rebu tanggal berapa tuh? Itu kan ada getaran itu. Oh. Saya loncat salto itu ya. Ini Sekali tuh. kata kreatif Pak Gus punya ini job lain selain sales. Boleh nih bocorin nih. Boleh Pak, bocorin nih Pak. Ini sepil-sepil dikit apa? Maksudnya job apa nih? Di luar sales. Di luar gitu. sales, seseran atau apa? Freelance atau apa ini? Aduh, gimana Pak ya? Ngurusin murad. Ya, ya begitu lah Pak ya. Begitu. Bicara tentang urat-urat itu Pak. Oh, bisa tapi Ya, Emang- alhamdulillah. emang bisa ya. Iya, Pak. Berarti nanti bisa nih tes. Pokoknya udah. Nih bagi yang badan pegal-pegal Iya. boleh Hubungin Pak. Gus. Ada di deskripsi kan? Ya, nanti siap datengin sampai rumah ya. Ratingnya udah berapa Pak kira-kira? Itu lebih nggak niat lagi tuh Pak saya Pak. Itu gak niat. Nggak ada niatan lagi tuh. Cuman iseng-iseng ternyata orang enak gitu. Iya. Oh ya emang begitu kalau orang begitu dari mulut ke mulut. Oh itu enak mijitnya gitu. Siapa tahu besok kan lebih dekat sama toko karena pijitan. Nah, Yang penting Nggak tahu kedepannya gimana. suaminya yang dipijit tapi iya jangan istrinya. salah pegang bahaya Iya, Pak. beda konteks kalau itu. Nggak apa-apa bagus Nah, jangan. ini yang belum malu-malu. ditanyakan oleh saya. Nah, apa nih? Godaan salesman itu apa sih? Waduh, Goda. bahaya ini. Godaan apa nih? Ya, apapun. Bagus. Mungkin Jangan Tergoda terbiasa sama begitu bagus. Kalau ya, Ya, bagus. Langsung pada tegang ya mukanya. Karena nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada. nggak ada godaan lah ya. Nggak ada godaan. Kalau godaan sih pasti ada lah ya. Hmm. Ya, baik dari temen gitu kan. Hmm. Apa namanya kan pergaulan kan. Iya. Terus ya tadi tuh kalau saya kan berkeluarga kan jarak jauh ya kan. Iya, Pasti kan betul. karena jarang ketemu istri kan pasti ada aja tuh Iya. godaan dari mana gitu kan. Tapi ya alhamdulillah intinya dari kitanya sih Niatnya. ya, niat kitanya gitu. Yang penting saya pribadi niat di awalnya juga kan saya ibadah gitu kan. Karena saya untuk keluarga gitu. Iya. Jadi saya pilih-pilih lah gitu Pak. Mm-mm. Dalam bergaul sama teman gitu kan. Sekiranya ini akan ngejerumusin saya ya saya tinggalin. Iya, Ya betul. itu namanya jaga jarak. Iya, Iya. betul. Yang penting nggak menyakitkan teman kita gitu. Emang ya namanya teman kan macam-macam pergaulannya kan. Iya betul Pak. Hobinya beda. Ini yang ini suka ini ya. Tergantung kita pilihan. Pilihan. Ya. Tapi saya ini paling nggak kuat godaan dan Bang Edi nih. Apa nih godaan Jadi, apa nih? Apa ya? Jadi saya pernah satu momen tuh Pak ya, saya lagi lapar gitu kan. Ah, Ini Bang Edi lagi makan enak banget gak akan nawarin saya itu Pak. itu udah Buat saya manusiawi. itu godaan banget itu. Kurang peka nih Pak Edi nih. Aduh. Banyak Nah, Pak, banyak. sebenarnya bukan gitu. Waktu itu saya beli apa nasi kuning apa uduk gitu? Ya uduk ya. Uduk ya, pagi. Waktu itu Pak Agus, kalau nggak salah saya lagi main nih, Iya. ke rumah Pak Agus. Ya kan? Oh, Dia lagi mandi nih, saya nungguin dia lama nih kan mandi kan, saya Iya. makan duluan. Dia habis mandi, Pak saya makan duluan, saya nggak kuat dia ketawa tuh Pak. Nggak kuat ketawa. Itu sebenarnya bukan Godaan yang tadi. positif lah gitu. Iya, iya, Godaan iya, yang iya. positif lah. Pernah dengar-dengar kan kalian bawa-bawa duit ya? Iya. Pernah ada pikiran untuk tergoda gitu nggak sih?
Ada sih. Itu manusiawi. Iya, Manusia. ada sih ya. Buat kegoda yang itu. Cuman ya tadi kembali lagi ya. Iya, Karena iya, memang iya, kan. saya ke satu punya tanggung jawab gitu kan. Terus saya juga ngelihat keluarga juga gitu kan, dampaknya gitu kan, kalau saya sampai terjerumus kan nanti kasihan juga gitu kan. Betul. Istri saya gitu. Sepakat nih Pak Agus. Jangan sampai uang yang segitu terus hidup kita nggak tenang, kan? Menghilangkan Iya. kerjaan kita ya. Terus kita menghilangkan beberapa rupiah yang ke depan yang Iya. Yang banyak iya malah. Iya. Karena dunia sales itu kan sempit. Sering saya katakan dunia sales itu sempit. Kita baik, dimanapun kita cari pekerjaan, orang akan mengatakan baik. Iya. Tapi kalau kita nyodor cacat, Bener, Pak. kita ngelamar ke sana, orang sana pasti akan nanya perusahaan yang sebelumnya. Iya, Gitu, Pak, ya. Ngeling, saling bersangkut. Makanya dunia persalesan itu jaga nama baik. Jaga nama baik. Betul. Ya nama baik kita minimal lah. Baru nama baik perusahaan. Karena kalau kita cacat, ya semua toko akan tahu. Iya. Kamu pindah ke perusahaan, oh yang sales ini yang kemarin katanya bawa kabur. Nah, itu udah capek itu. Iya. Benar. Nggak tenang. Walaupun kita mau pindah ke daerah mana, pulau mana ya, di sana kan juga ada prinsipal Iya. produk kita. Gitu. Makanya ya tadi saya ingat omongan ya guru saya Pak ya, guru saya gitu. Jadi kata guru saya tuh sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat manusia yang lain. Luar biasa. Oke, Keren. mungkin untuk closing statement malam ini, rangkuman dari obrolan kita kepada Pak Agus dan Pak Edi, sedikit saya rangkum bahwa menjadi seorang salesman itu memang ada suka dan dukanya. Seperti roda yang berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita capai target, kadang kita nggak capai target. Tapi poin yang akan kita dapatkan malam ini, capai target nggak capai target, gaji kita nggak dipotong. Iya. Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Terima kasih Pak Agus juga. Salam buat keluarga nanti di rumah ya.